Jadi sebenarnya terkait dengan kegiatan hari ini, ya, penandatanganan perjanjian kerjasama antara KPU Provinsi Papua Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Papua sebenarnya merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan juga PKS yang sudah dilaksanakan oleh KPU RI bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, ya, tahun lalu, ya, kalau saya tidak salah itu akhir Desember 2022. Nah, memang instruksi dari KPU RI untuk kami juga di bawah, baik itu provinsi maupun kabupaten, untuk melakukan koordinasi dengan kejaksaan sesuai dengan tingkatannya. Dan koordinasi sudah kita lakukan, malah dari Kejaksaan Tinggi melalui LO Papua, Kejaksaan Tinggi Papua untuk Papua Selatan, Pak Afi, ya, yang melakukan koordinasi sebenarnya dengan kami, ya. Bukan kami tidak mau melakukan koordinasi, ya, tapi memang karena tahapan yang sibuk, memang kami sudah schedulekan, hanya belum ada waktu untuk koordinasi. Nah, sehingga ketika Pak Afi sebagai LO Kejati Papua bertemu, akhirnya kita menindaklanjuti segera. Ya, kita menindaklanjuti segera, ada beberapa kali pertemuan, dan akhirnya kita tetapkan waktu dan pelaksanaannya di Jayapura, di Swiss Bell Hotel, karena mengingat juga waktu kami yang padat, ya, dengan kegiatan. Bahkan tadi sekretaris saya dengan divisi hukum saya langsung berangkat jam 3 ke Jakarta dengan kegiatan yang lain. Padahal sebenarnya mereka harus hadir, tetapi dalam proses perjanjian ini kan ketua yang menandatangani, ya. Sebenarnya saya juga hadir di sini bersama-sama dengan ketua KPU Kabupaten Provinsi Papua Selatan. Ada 4 kabupaten, Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat. Dan puji Tuhan alhamdulillah semua hadir, ya, pada hari ini untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Bukan hanya saja KPU Provinsi Papua Selatan, tetapi juga diikuti oleh KPU Kabupaten, yaitu 4 kabupaten, Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Asmat. Tujuan dari PKS ini adalah pertama, yang mengingat tahapan-tahapan, terutama kerja-kerja pemilu, ya, apalagi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pemilu serentak 2024, ya, yang mana tahapannya ini sudah jalan dari tahun 2022, meskipun nanti dilaksanakan di 2024. Nah, tahapan-tahapan ini ada yang sudah kami laksanakan, sedang kami laksanakan, dan akan kami laksanakan. Semua tahapan ini tentunya punya potensi hukum. Misalnya terkait dengan DPT, ya, terkait dengan DPT, kita belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Ya, nah, saya bukan mendiskreditkan KPU lain, ya, tapi memang pernah kejadian bahwa ada DPT yang lebih dari jumlah penduduk. Nah, ini indikasinya pasti sudah akan punya potensi sengketanya pasti besar. Ya, nah, misalnya penetapan partai politik. Ya, bila partai politik tidak ditetapkan atau caleg tidak memenuhi syarat, kemudian mereka merasa dirugikan, ya kan, kemudian ada saluran gugatan yang disediakan, misalnya ke Bawaslu, ya, bukan Bawaslu saja, ya, bisa ke MK, TUN, dan lain sebagainya. Nah, ruang-ruang ini kan tersedia seperti itu. Nah, sebagai penyelenggara juga kami juga kan ada di dalam proses itu sebagai para pihak. Nah, kami ini kan selalu, posisi kami kan selalu ya. Bila ada yang komplain, lapor ke Bawaslu, posisi kami di dalam kedudukan kami dalam proses ini kan pasti terlapor, ya. Nanti kalau misalnya diadukan ke MK, termohon. Nah, apalagi kalau di TUN tergugat, ya kan. Nanti kalau ada lagi komisioner yang perilakunya agak miring-miring, dilaporkan atau diadukan ke DKPP, teradu, ya, sebagai karena memang di dalam Undang-Undang 7 2017 posisi kami memang diposisikan sebagai yang tapi ya kami tidak pernah berkecil hati, ya, sebagai penyelenggara, ya, siapa suruh gitu mau jadi penyelenggara. Namun supaya tidak menjadi maka setiap tahapan, setiap kerja-kerja pemilu itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, contohnya DPT tadi, ya. Kalau DPT-nya lebih besar dari jumlah penduduk kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, potensi hukumnya besar. Nah, itu yang kami menganggap perlu untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan kejaksaan, baik itu Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, untuk juga mengawal kami dalam setiap tahapan-tahapan ini, baik itu dalam apabila terjadi sengketa, ya, kejaksaan bisa memberikan atau melakukan tindakan-tindakan hukum ataupun juga pertimbangan hukum maupun pendapat hukum, legal opinion dan legal assistance, seperti itu. Bu, ini tadi kan MOU yang untuk menyatukan tekad dan semangat melalui kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama
yaitu antara Kejaksaan Tinggi Papua masalah hukum yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan. Bapak dan Ibu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.